Saudara, aroma politik tidak bisa dilepaskan dari kasus penahanan Anas Urbaningrum. Pernyataan SBY yang meminta KPK memperjelas status Anas saat berada di Jeddah dinilai sebagai dorongan kepada KPK untuk segera menetapkan Anas sebagai tersangka. Kubu Anas juga meminta KPK segera memeriksa Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas terkait aliran dana dalam Kongres Demokrat. Saudara, inilah Barometer Pekan ini. Ketika kita berjuang tentang kebenaran dan keadilan, saya yakin betul ujungnya kebenaran akan menang. Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Kompleks Olahraga Hambalang, akhirnya masuk penjara. Anas ditahan di rumah tahanan KPK setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Jumat Keramat. Saya terima kasih yang besar pada Pak SBY. Mudah-mudahan peristiwa ini punya arti, punya makna, dan menjadi hadiah tahun baru 2014. Anas Urbaningrum diduga menerima dana 2,21 miliar rupiah dari PT Adikarya. Uang diberikan untuk memuluskan perusahaan tersebut memenangkan tender proyek pembangunan Kompleks Olahraga Hambalang. Uang tersebut kemudian digunakan Anas untuk memenangkan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres di Bandung tahun 2010 lalu. Seperti membayar hotel, sewa mobil, dan membeli BlackBerry untuk para pendukungnya. Selain itu, KPK menjerat Anas dengan dugaan korupsi sejumlah proyek lainnya. KPK tidak menjelaskan apa proyek yang dimaksud tersebut. Hal inilah yang menjadi keberatan Anas dan tim kuasa hukumnya. Ini kan soal warga negara bertanya, itu haknya. Masa bertanya dianggap melakukan perlawanan? Kalau misalnya aku datang diperiksa, kan dia bisa nanya sebenarnya apa yang disangkakan. Kasus Hambalang bergulir setelah mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin mulai mengungkap keterlibatan politisi lain dalam berbagai kasus. Sebagai bendahara dan pengusaha, Nazarudin mempunyai catatan kemana saja uang mengalir. Hal inilah yang dijadikan senjata oleh Nazarudin yang tidak ingin masuk penjara sendirian. Sebenarnya kalau saya ditanya, sudah sangat layak Anas di TSK. Saya aja yang proyek Wisma Atlet tidak ada barang buktinya, orang nyerahkan tidak ada bukti, saya di TSK. Setelah Nazarudin lantang berbicara, satu persatu politisi Partai Demokrat lainnya mulai dipanggil KPK. Mulai dari Angelina Sondah, mantan Menpora Andi Malarangeng, hingga Anas Urbaningrum. Andi dan Anas keduanya diduga terlibat dalam dugaan korupsi proyek Hambalang. Kasus hukum sejumlah politisi Partai Demokrat membuat elektabilitas partai yang dipimpin SBY itu menurun tajam menjelang pemilu 2014 mendatang. Kasus ini juga membuat kader Partai Demokrat terpecah antara kubu SBY dan kubu Anas Urbaningrum. Di tengah pusaran berbagai kasus korupsi, survei menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat terus menurun hingga tinggal sekitar 8%. Padahal pada pemilu tahun 2009, Demokrat memperoleh 21% suara. Hal ini membuat kader Partai Demokrat resah, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Menurut SBY, salah satu faktor yang menyebabkan turunnya suara Demokrat adanya kader Partai Demokrat yang tengah ditangani KPK, termasuk Anas Urbaningrum. Karena itu, dari Jeddah, Arab Saudi, SBY mendesak agar KPK segera memperjelas status Anas Urbaningrum. Kalau
salah, ya kita terima memang salah. Kalau tidak salah, kami juga ingin tahu bahwa itu tidak salah. Termasuk Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Anas Urbaningrum, yang juga diperiksa. Tidak lama setelah pernyataan SBY, tanggal 22 Februari, Anas ditetapkan KPK sebagai tersangka. Anas Urbaningrum diduga menerima pemberian mobil Toyota Harrier dari PT Adikarya Tbk pemenang proyek Hambalang saat masih menjadi anggota DPR pada tahun 2009 lalu. Mobil senilai ratusan juta rupiah itu diberikan agar Adikarya memenangkan tender proyek Hambalang. Pernyataan SBY itu ditafsirkan kubu Anas sebagai dorongan kepada KPK agar segera menetapkan mantan aktivis HMI itu sebagai tersangka. Beliau meminta kepada KPK untuk segera mengambil kesimpulan yang konklusif. Kalau salah ya salah, kalau tidak salah saya ingin tahu kenapa tidak salah. Kira-kira begitulah. Anas dituding menggunakan uang korupsi proyek Hambalang untuk Kongres Partai Demokrat. Karena itu, kubu Anas mempertanyakan mengapa KPK tidak memeriksa Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Saat Kongres berlangsung, Ibas bertindak sebagai steering komite. Mungkin saya saksi yang kategori agak aneh juga ya. Kenapa? Karena saya ini kan bukan ketua SC, bukan ketua OC, bukan panitia OC, bukan panitia SC, bukan DPP waktu itu ya, waktu kejadian, dan bukan juga pemilik suara gitu loh. Hanya supporter setia aja. Bang, satu lagi Bang. Mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Julianis juga pernah menyebut nama Ibas ketika diperiksa sebagai saksi dalam kasus Hambalang. Menurut Julianis, ada catatan keuangan Grup Permai yang menyebutkan adanya aliran dana $200.000 Amerika ke Ibas. Dana yang berasal dari proyek bermasalah tersebut digunakan untuk pelaksanaan Kongres Partai Demokrat 2010. Ibas sendiri dalam berbagai kesempatan membantah adanya aliran dana tersebut. Setelah Anas Urbaningrum ditahan KPK, akankah kasus proyek pembangunan Kompleks Olahraga Hambalang menyeret nama lain? Sebagai lembaga penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut siapapun yang terindikasi terlibat dalam kasus korupsi. Di sini integritas KPK sebagai lembaga penegak hukum yang masih dipercaya publik dipertaruhkan. Demikian Barometer pekan ini. Sampai jumpa. Ya, saudara, dua kasus lain yang disangkakan pada Anas Urbaningrum adalah kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan vaksin PT Bio Farma di Bandung dan juga pengadaan laboratorium kesehatan di Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur.